Bahkan kita memberikan keterampilan-keterampilan yang lain agar lulusan dari UIM ini bukan hanya jadi saintis, karena perguruan tinggi biasanya kan saintis. Kita ajari keterampilan-keterampilan seperti fotografi. Wah, itu kan sangat penting itu. Jadi YouTuber aja kalau punya keterampilan fotografi luar biasa itu. Sudah disiapkan ya? Oh, sudah siapkan. Universitas Indonesia Mandiri ini didirikan untuk menjawab kondisi masyarakat yang ada di lokal, yaitu di Sumatera, khususnya di Lampung. Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan subscriber dari Baleristan. Sudah lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita kembali mengudara bersama Rektor Universitas Indonesia Mandiri, Bapak Dr. Kasyarno. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini bahagia sekali, kita akan banyak mengulik tentang satu perguruan tinggi yang baru saja ini berdiri, ya, tetapi ini memiliki visi yang luar biasa ke depan. Universitas ini berkembang dengan luar biasa dari sebuah cita-cita dan ide untuk membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, profesional, dan kompeten. Pak Rektor, ini Universitas Mandiri ini bisa diceritakan bagaimana visi misi pengembangannya, Pak Rektor? Ya, pemirsa Baleristan, sangat senang, sangat berbahagia pada hari ini saya diundang untuk berbincang-bincang dengan Dr. Abdul Haris di Baleristan ini, dalam rangka untuk berbincang terkait dengan perguruan tinggi baru yang bernama Universitas Indonesia Mandiri yang berada di Lampung Selatan. Ya. Jadi Universitas Indonesia Mandiri ini didirikan untuk menjawab kondisi masyarakat yang ada di lokal, yaitu di Sumatera, khususnya di Lampung, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mendorong kemauan ghairah remaja pemuda untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, ya. Karena melihat kondisi di Sumatera itu bahwa anak-anak usia sekolah itu banyak yang putus di tengah jalan, dalam artian ya mungkin sampai dengan SD, sebagian lagi sampai di SMP, yang lebih banyak tentu juga di SLTA ini. Pak Rektor, ini kan Pak Rektor punya pengalaman yang cukup panjang ya, banyak sekali pengalaman dalam pengembangan perguruan tinggi. Terakhir Pak Rektor selama menjabat di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kita tahu perkembangan Ahmad Dahlan itu begitu pesat. Nah, ini menurut Pak Rektor, perkembangan perguruan tinggi khususnya di daerah-daerah yang sekarang menjamur seperti apa, Pak? Ya, memang sekarang ini antusiasme masyarakat untuk mendirikan perguruan tinggi cukup besar ya, cukup tinggi di daerah-daerah, bukan hanya di ibu-ibu kota provinsi, tetapi bahkan di ibu kota kabupaten itu berjamuran berdirinya perguruan tinggi swasta khususnya. Nah, tetapi dalam kondisi yang seperti itu, di sisi lain justru perguruan tinggi swasta itu banyak yang tidak mampu berdiri secara tegak, bahkan sebagian besar pada kolaps. Ya. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia ini sudah lebih dari 4.500-an. Nah, tapi kalau kita lihat
jumlah 4.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia kan ini sudah masih sangat tidak berbanding. Memang betul ya, tapi kesadaran untuk orang tua khususnya mengirim anak-anaknya untuk sekolah ke perguruan tinggi itu masih rendah. Karena mereka berwawasan bahwa anak adalah potensi untuk ekonomi, untuk membantu ekonomi keluarga. Sehingga banyak yang putus di SD, SMP. Yang penting mereka sudah bisa membantu orang tua menghasilkan sesuatu, entah berapapun nilainya tidak seberapa. Nah, apalagi juga kemampuan untuk mengirim anaknya untuk kuliah itu biaya yang mahal. Nah, itu menjadi pertimbangan. Secara ekonomi memang itu kontras dengan keinginan elit-elit tertentu yang ingin mendirikan perguruan tinggi di daerah-daerah. Nah, Ya, artinya kalau ada perguruan tinggi yang ada di daerah, ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya perguruan tinggi itu. Tidak perlu jauh-jauh ke Betul. Jawa atau kemana begitu. Iya betul lah, itulah salah satu motivasi founder kami untuk melihat kondisi sumber daya yang ada di daerah Lampung cukup besar, tetapi kesadaran untuk ke sana perlu ditingkatkan. Maka kehadiran UIM ini justru ingin mendorong masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan tinggi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesetaraan hidup di masa depan untuk generasi berikutnya sebenarnya. Pak Rektor, kita kembali lagi ke keinginan untuk membangun pendidikan di daerah ini. Sebenarnya untuk membangun pendidikan di daerah ini, apakah ini kebutuhan dari masyarakat, artinya tuntutan dari masyarakat untuk menghemat biaya ekonomis untuk mengirimkan anaknya keluar, atau ini memang kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya daerah? Ya, kalau kita lihat dari pandangan umum masyarakat bawah, pastilah mereka itu masih berat ya untuk mengirim anak-anaknya sampai pendidikan tinggi. Karena biaya pendidikan tinggi memang mahal. Ya. Yang kedua, kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan generasi berikutnya bagi orang tua itu juga masih rendah. Nah, tetapi pada satu sisi kebutuhan itu sebenarnya sangat urgen dan mendesak, ya. Sementara perguruan tinggi yang sudah ada nampaknya dalam pengelolaannya juga tidak begitu profesional, apalagi di daerah-daerah, ya. Yang sebenarnya masyarakat membutuhkan itu, tetapi karena biaya yang besar dan pengelolaannya tidak didasari dengan modal yang kuat, sehingga ya berdiri tetapi juga tidak mendapat tanggapan dari masyarakat. Sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat nggak berhasil. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya UIM yang didukung oleh yayasan yang cukup kuat, ini akan sangat berarti dalam rangka untuk kita membantu daerah-daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang selama ini memang perlu perhatian besar. Kalau kita lihat kan lokasi atau katakanlah secara geografis, lokasinya UIM ini kan sangat strategis, Pak Rektor. Dia ini berada, kalau kita bilang itu di segitiga emasnya, ya, yang menjembatani antara Pulau Jawa dengan wilayah Sumatera yang lain, ini kan cukup menjanjikan gitu potensinya. Bagaimana menurut Pak Rektor ini? Betul, dari sisi posisi geografis, Lampung merupakan daerah yang sangat strategis, yang di situ dekat dengan Selat Sunda, ada kemudian Singapura, dan itu perjalanan pelayaran internasional sangat rame gitu ya, dan itu sungguh merupakan daerah yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan. Ya, oleh karena itu, ke depan kalau tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia dari daerah itu sendiri yang bisa memanfaatkan potensi strategis daerah itu, tentu
akan sangat merugikan. Oleh karena itu kehadiran kami di Lampung ini memang dalam rangka untuk itu, mendorong masyarakat untuk sadar dengan lingkungan, kondisi potensial yang ada untuk bisa dikembangkan melalui pendidikan tinggi ini. Kalau menurut Pak Rektor melihat potensi yang sangat besar di Lampung ini, kira-kira sesuai dengan kebutuhan daerah apa yang seharusnya dikembangkan di universitas ini? Ya, kalau lihat potensi di Lampung, kita lihat Lampung ini ke depan merupakan pusat tujuan wisata yang mungkin menjadi pusat tujuan wisata ketiga setelah Bali, Jogja, atau bahkan bisa mengungguli Jogja ataupun Bali kalau itu dikembangkan. Karena di sana banyak pantai ya yang sangat indah-indah, pelabuhan ada dan juga objek-objek wisata yang lain, penghasilan pertanian yang melimpah dan seterusnya itu perlu dikembangkan. Nah, infrastruktur SDM terutama tentu menjadi salah satu faktor yang urgen dalam rangka untuk mengembangkan wilayah itu menjadi pusat perhatian Indonesia maupun dunia. Secara historis, kalau kita lihat, Lampung ini kan termasuk daerah yang paling menarik sejak zaman kolonial, Pak, itu. Sehingga Betul. masyarakat di Jawa kan dipindahnya ke Lampung kalau Betul, ya. pada tahun 1900-an dulu. Nah, ini menjadi salah satu potensi yang saya kira menjadi daya tarik ya nanti ya. Nah, melihat potensi seperti ini Pak Rektor, di mana Lampung diposisikan sebagai pusat agraris waktu itu, ya. Kira-kira UIM ini akan mengambil peran apa nanti untuk pembangunan daerahnya? Ya, UIN terutama tentu sesuai dengan visinya ingin mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, kemudian ilmu pengetahuan teknologi yang inovatif, yang bermanfaat bagi pengembangan daerah maupun bangsa Indonesia terutama ya. Karena melihat potensi tadi tentu perlu ada perhatian-perhatian dari perguruan tinggi ya. Yang selama ini mungkin juga sudah ada tetapi belum begitu menukik kepada pengembangan potensi wilayah. Nah, oleh karena itu UIM ini ke depan ingin sekali mempunyai misi yang membebaskan, dalam artian membebaskan dari keterbelakangan masyarakat lokal, memajukan ya, dengan ilmu pengetahuan dan memberdayakan potensi yang ada di lokal itu. Sehingga Lampung menjadi provinsi yang setara dengan provinsi-provinsi yang besar yang sudah maju. Ya, sahabat Ristan dan para pemerhati pendidikan, kita tahu Lampung menjadi salah satu kantong pendidikan yang potensial. Pengembangan sumber daya yang luar biasa masif dilakukan di Lampung. Dengan potensi ini, ke depan UIM akan mengambil peran yang luar biasa dalam menjembatani kualitas SDM baik untuk kepentingan daerah maupun untuk kepentingan nasional. Pak Rektor, kalau kita lihat side plan dari pembangunan UIM ini luar biasa. Dengan konsep modernisasi yang juga luar biasa, ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, ada berapa sih sebenarnya yang kompetensi atau jurusan atau fakultas yang ada di UIM ini? Iya, untuk sementara ini memang kita masih terbatas ya. Masih ada 2 fakultas, yaitu Sosial Humaniora dan Fakultas Sains Teknologi. Ya, Fakultas Sosial Humaniora ini mencakup administrasi bisnis, administrasi publik, dan perpajakan. Sedangkan Sains Teknologi mencakup ada 3 juga, yaitu desain komunikasi visual, informatika, dan teknik industri. Ada rencana untuk mengembangkannya lebih luas lagi? Tentu, karena
universitas ini memiliki daya dukung yang luar biasa. Kita ingin mengembangkan beberapa fakultas, antara lain fakultas kesehatan, ya. Syukur-syukur nanti bisa mendirikan fakultas kedokteran. Ya, ini puncaknya nanti ya. Ya, ada 6 fakultas yang existing sekarang. Dan ada pengembangan-pengembangan lain dari kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan di UIM, termasuk diantaranya adalah Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan mungkin juga akan mengembangkan agroteknologi, Pak. Kemungkinan karena potensi Lampung itu tidak bisa lepas dari pertanian ya. Hasil pertanian di sana ada kebun sawit, ada bahkan juga potensi-potensi mineral. Saya kira banyak juga di sana. Sehingga teknologi mineral ini penting juga, mining, tentang mining. Nah, itu sangat penting, bahkan di sana sudah ada balai Konservasi. teknologi mineral juga. Mineral. Ya, BRIN di sana. BRIN. Nah, kalau itu kita bisa kerjasamakan, bahkan BRIN itu bisa menjadi teaching factory bagi UIM, atau sangat bagus sekali itu. Nah, sehingga ke depan tentu ada fakultas teknologi yang mengembangkan tentang mining, perminyakan, kan sana banyak sekali di Sumatera itu. Sehingga sangat potensi sekali. Ya, tentu Selain ini kesehatan. tanpa melupakan karakter universitas sebagai salah satu perguruan tinggi atau institusi yang mengambil peran dalam berbagai macam riset, riset. Nah, di dalam konteks yang lebih luas, Pak Rektor, kerjasama yang ingin kita bangun misalnya, contoh ini untuk mengembangkan UIM ke level seperti yang diinginkan oleh rektorat atau diinginkan oleh manajemen universitas misalnya, atau oleh founding father dari universitas ini, mengembangkannya menjadi universitas yang berstandar internasional. Seperti apa itu rencananya, Pak Rektor? Ya, memang founding fathers dari UIM ini berpesan supaya UIM ini dikembangkan menjadi perguruan tinggi yang setara dengan perguruan tinggi besar di nasional, syukur bisa bereputasi tingkat internasional. Maka visi UIM adalah menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, ilmu pengetahuan teknologi yang inovatif, yang bermanfaat bagi pengembangan pembangunan bangsa dan negara. Sehingga kita sudah langsung menjawab pesan dari founding fathers kita. Dan pesan itu harus diaplikasikan, dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan dengan wujud pengembangan perguruan tinggi ini. Sehingga perguruan tinggi ini juga kita sudah merancang untuk kerjasama di perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Oke, kita mungkin sedikit akan menyinggung ke soal student body dari sebuah universitas. Ini kan akan sangat menentukan hidupnya atau berlangsungnya sebuah university. Nah, Pak Rektor, strategi apa yang diambil atau yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di dalam merekrut atau seleksi mahasiswa kalau sekarang kalau kita lihat, karena ini kan daerah yang penuh tantangan di dalam mengembangkan SDM melalui university ini. Ya, memang satu sisi tantangannya berat karena namanya masyarakat bawah masih belum begitu kuat antusiasmenya untuk mengirim putra-putrinya ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam merekrut mahasiswa baru kita, ya membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menarik bagi generasi muda lulusan SLTA untuk melanjutkan studi. Ya, antara lain kita mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, dari yayasan kami sendiri juga akan memberikan beasiswa kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ya, ini sudah membantu sekali. Yang ketiga, dalam rangka untuk juga
menarik atau menyadarkan para calon mahasiswa di SLTA, kita juga kerjasama dengan kepala dinas di Lampung, dan kemudian kita juga akan silaturahmi ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk memberikan wawasan terkait dan pentingnya pendidikan tinggi. Kemudian kita kerjasama juga dengan BKK, yaitu Bursa Kerja Khusus, yang itu levelnya bisa tingkat nasional. Nah, kita sudah merintis untuk di tingkat wilayah, yaitu Lampung. Ya. Mereka akan membantu untuk rekrutmen mahasiswa baru, lulusan SLTA, khususnya SMK yang belum mendapatkan pekerjaan. Akan diarahkan ke perguruan tinggi, khususnya di UIM. Karena visi mereka akan bekerja, melanjutkan studi, atau wirausaha. Wirausaha, ya. Kalau nggak kerja, nggak bisa wirausaha. Ada sebagian yang bingung, masih mau kerja apa gitu ya. Nah, itu akan diarahkan menjadi mahasiswa UIN. Ya, adik-adik yang sekarang berada di SMK maupun SMA, ini kesempatan besar buat kalian semua, ya, untuk mengecap pendidikan, mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Universitas Indonesia Mandiri. Salah satu perguruan tinggi yang dikembangkan menjadi yang terdepan di Sumatera bagian selatan. Nah, ini kalau kita lihat misinya luar biasa, Pak Rektor. Ya. Lalu sudah ada inisiasi untuk mengembangkan kerjasama baik di bidang riset maupun di bidang pengembangan akademiknya. Ini seperti apa sih sebenarnya konstelasi yang akan dibuat di roadmap-nya itu? Ya, karena kita ini sedang merintis ya, tentu memberi harapan ke depan perlu ada upaya-upaya membangun kerjasama. Antara lain, ya kita kerjasama dengan tadi saya sebutkan, Bursa Kerja Khusus, dan kemudian juga karena mereka juga punya mitra-mitra Dudi, nah maka kita juga akan melakukan kerjasama dengan Dudi yang ada di Lampung maupun di seluruh Indonesia gitu. Untuk apa? Sehingga nanti kita selain bisa mengirim para mahasiswa kita untuk magang, mereka juga syukur-syukur bisa kemudian setelah lulus bisa dimanfaatkan, direkrut di perusahaan-perusahaan atau industri yang ada yang kita sudah lakukan kerjasama. Yang kedua juga kita akan lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang sesuai dengan misi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, ya tentu dengan kerjasama riset ya. Riset yang sesuai dengan apa yang kita kembangkan di UIM itu. Beberapa juga kita ingin mengirimkan dosen-dosen kita ke perguruan tinggi luar negeri yang sudah kita lakukan kerjasama. Juga para mahasiswanya pun sangat mungkin untuk bisa kita kembangkan wawasannya melalui kerjasama pertukaran mahasiswa, pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan antar Universitas Indonesia Mandiri dengan perguruan tinggi yang kita kerjasamakan di luar negeri. Ya, ini mungkin agak sedikit lebih luas, Pak Rektor. Kalau tadi kita bicara tentang perkembangan kerjasama, lalu kemungkinan munculnya atau berkembangnya pertukaran mahasiswa melalui sister school dan sebagainya. Nah, kalau sedikit menyinggung soal pengembangan akademik. Nah, strategi untuk mengembangkan potensi atau kualitas akademik maupun kegiatan-kegiatan non-akademiknya di UIM ini nantinya seperti apa, Pak Rektor? Ya, untuk akademik tentu selain pendidikan, pembelajaran pada mahasiswa yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, kita akan fasilitasi dengan kelas-kelas yang disebut dengan smart classroom, ya, yang semuanya
dengan teknologi dan tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional gitu ya. Nah, itu sudah memberikan wawasan sehingga kita ketika mengajar para mahasiswa kita ini, kita bisa mengakses informasi yang ada di dalam berbagai sumber media ya melalui smart classroom itu. Yang kedua juga kita mendorong para dosen kita untuk melakukan penelitian-penelitian berbasis potensi lokal. Karena masih banyak sekali potensi-potensi yang ada di Lampung ini yang belum dikembangkan. Sehingga ya sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan untuk memajukan Lampung itu. Tapi karena tidak ada penelitian-penelitian yang kemudian bisa dipakai sebagai dasar pengembangan lebih lanjut, maka ya sehingga Lampung ini masih belum seperti yang kita harapkan, terus terang saja. Yang ketiga, kerjasama penelitian dengan mitra-mitra perguruan tinggi di luar negeri merupakan suatu hal yang sangat penting. Syukur-syukur kita bisa meraih hibah-hibah yang ada di donor-donor di luar negeri. Itu sangat mungkin kita lakukan ya dengan membangun jaringan-jaringan internasional ya. Karena banyak sekali donor-donor dari luar negeri yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan perguruan tinggi yang diaplikasikan di daerah kita. Sahabat dan para pemirsa di mana saja Anda berada, juga para pemerhati pendidikan. Adik-adik calon mahasiswa yang berada di Lampung dan wilayah-wilayah sekitarnya. Pengembangan Universitas Indonesia Mandiri menjadi salah satu unitas modern. Ini akan memanfaatkan atau berbasis pada teknologi. Pak Rektor, kalau kita lihat lokasi atau lahannya lahan di mana Universitas Indonesia Mandiri ini berdiri kan sangat luas. Ya. Ini kalau saya tidak salah itu di atas tanah 40 hektaran ya, 40 hektar kurang lebih. Nah, ini pengembangan ini apakah ini kampus terpadu atau ini merupakan lahan yang juga dipakai untuk laboratorium alam? Seperti apa pengembangannya, Pak Rektor? Iya, memang kita sangat bersyukur bahwa UIM ini sudah disediakan lahan yang begitu luas. Sehingga kita bebas untuk mengembangkan kampus ini dalam rangka untuk betul-betul meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun membangun atau mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang inovatif, kreatif, inovatif, yang bermanfaat ya. Nah, oleh karena itu UIM ini ke depan dibangun jadi kampus yang yang komprehensif. Dalam artian bahwa kampus ini akan menyediakan berbagai fasilitas untuk para mahasiswanya maupun juga para dosennya untuk berkembang, meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bagi mahasiswa bisa berkreasi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikulernya ya. Dan ditunjang dengan sumber informasi yang secara online ya, sangat kuat. Nanti perpustakaan juga secara online dan pembelajaran juga secara online bahkan hybrid ya. Sehingga dengan fasilitas smart classroom tadi bahkan kita menyediakan ada workplace atau work learning untuk tempat untuk pembelajaran ya, tempat untuk pembelajaran yang bisa mengakses berbagai informasi secara online juga di situ, dan lagi fasilitas-fasilitas olahraga yang memadai, kemudian ditunjang dengan kerjasama luar negeri yang insya Allah akan mendatangkan juga mahasiswa asing. Nah, di situ juga ada tempat semacam global engagement lounge, katakanlah gitu. Wah, ada kerjasama dengan Dudi, luar biasa untuk mempersiapkan lulusan kita untuk bisa langsung kerja. Bahkan kita memberikan keterampilan-keterampilan yang lain agar lulusan dari UIM ini bukan hanya jadi saintis, karena perguruan tinggi biasanya kan menjadi saintis, tapi dia harus jadi profesional juga, menjadi tenaga ahli
cerdas dalam mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan, katakanlah gitu. Jadi profesional. Bahkan dididik juga untuk menjadi entrepreneur, wirausahawan. Nah, sehingga harapan, ya kalau nggak mau jadi saintis untuk lanjutkan studi S2, S3, ya jadilah pekerja yang profesional atau jadi entrepreneur. Nah, itu. Sehingga insya Allah kalau generasi muda bergabung dengan UIM, apa yang menjadi harapan masa depannya insya Allah akan tercapai. Artinya, maka bergabunglah dengan UIM mulai sekarang. Artinya itu di sini akan dididik SDM yang komplit gitu ya? Ya, komplit. Ya, Ya. karena arah kita juga tidak hanya menjadi karyawan ataupun pekerja profesional di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, gitu ya. Maka kita akan membekali mereka dengan bahasa asing. Tinggal pilih mau bahasa Inggris, Mandarin, Arab, atau apa. Ya, gitu. Itu. Nah, nanti kita ada lab-nya itu. Semuanya. Lab kita bahasa. ajari dengan entrepreneur, kita ajari keterampilan-keterampilan seperti fotografi. Wah, itu kan sangat penting itu. Jadi YouTuber aja kalau punya keterampilan fotografi luar biasa itu. Sudah disiapkan ya? Oh, sudah siapkan itu. Kurikulumnya juga sudah disiapkan dengan berbagai potensi itu. Gitu. Mau menjadi desainer juga sudah disiapkan. Wah, iya, sudah. Ya. Pasti. Ya, ini satu proses yang luar biasa, saya kira, perencanaan yang luar biasa di dalam pengembangan sebuah universitas, di mana di UIM itu akan dikembangkan tidak hanya calon-calon saintis, tetapi juga calon-calon profesional yang komplit. Ya, mereka menguasai berbagai keterampilan, bahasa maupun persiapan mereka menjadi wirausahawan. Ya. Nah, Pak Rektor, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada yang ingin Pak Rektor sampaikan. Tapi sebelum itu, ini adalah side plan dari pembangunan kampus. Ya, ini kira-kira begini Pak Rektor nanti ya, iya, kampusnya. Luar biasa. Jadi ada lapangan bola. Ya. Bahkan saya juga mengusulkan ada lapangan mini soccer. Mini soccer yang bisa dimanfaatkan umum maupun anak-anak muda untuk bermain di situ. Artinya ini kebugaran juga kebugaran diperhatikan ya. Jadi masyarakat umum nanti bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di UIM ini. Jadi UIM ini akan ramai sepanjang hari. Sepanjang 24 jam lah. Wah, 24 jam, bahkan hari Minggu pun itu ramai. Ada semacam Sunday morning exercise, katakanlah gitu, senam pagi Minggu. Di situ lengkap dengan lapak-lapak yang menjual produk-produk lokal, kuliner dan sebagainya, bermain olahraga. Nah, dan ini juga dilengkapi dengan hospital university ya? Ada hospital nanti juga ada hospital gitu. Karena kita rencananya juga ada kedokteran, ada fakultas kesehatan dan seterusnya. Ya, ini sudah disiapkan. Oleh karena itu, adik-adik yang sekarang berada di SMA, SMK, mari siapkan diri Anda untuk memasuki era baru dalam bidang pendidikan. Dan UIM menjadi salah satu pendidikan yang menyiapkan Anda menjadi sumber daya potensial yang profesional dan mandiri di masa depan. Pak Rektor, ada yang ingin disampaikan? Ya. Pada generasi muda, calon pemimpin bangsa, ayo bergabung dengan Universitas Indonesia Mandiri. Kembangkan potensi Anda, jemput masa depan bersama Universitas Indonesia Mandiri. Melihat potensi Universitas Indonesia Mandiri, saya yakin universitas ini akan mampu menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang profesional, mandiri, menjadi saintis yang handal. Pak Rektor yakin? UIM pasti bisa pas. Oke, terima kasih. Demikian keyakinan kita di dalam membangun sebuah perguruan tinggi yang siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngopas, ngobrol pendidikan santuy.